Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sidang salat zuhur Masjid Babur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan, kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa fil ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innal insana lazalumun kafar. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya manusia adalah amat zalim lagi mengingkari nikmat. Karenanya sering-seringlah kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan pengkajian kita di kitab At-Tamhid. Li syarh kitab Tauhid alladzi huwa haqqul 'alal 'abid. Kali fadilat Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh Hafizallahu taala. Sampai di bab tentang al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Isti'adzah itu yang populer kita kenal adalah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil riwayah a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa fil riwayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafathihi. Kalimat itu dikenal dengan kalimat al-isti'adzah. Artinya adalah memohon perlindungan. Ya. Dalam bahasa Arab, istilah yang didahului dengan isti, ada alif, ada sin, ada ta di depannya, ya, mengandung makna permohonan atau permintaan.
Contoh, istighfar. Artinya apa? Memohon, meminta ampunan. Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah. Artinya memohon atau meminta pertolongan. Ada lagi. Istighotsah. Artinya meminta, memohon al-ghaus. Ya. Pertolongan sama. Ya, pertolongan dalam keadaan yang genting, istighosah. Bantuan, ya, pertolongan dalam keadaan yang genting. Ada lagi. Salat istisqa. Yaitu salat meminta atau memohon apa? Hujan. Asakyu itu adalah turun hujan. Begitulah seterusnya. Dalam bahasa Arab, kalimat yang didahului dengan huruf alif, sin, dan ta, begitu, ya, artinya adalah mengandung makna permintaan atau permohonan. Bab ini tentang isti'adzah, yaitu meminta, memohon perlindungan. Ketika kita meminta perlindungan, maka pertanyaan berikutnya adalah terhadap apa dan kepada siapa, dalam aspek apa, kan gitu Pak. Meminta perlindungan dari apa? Ya, sudah belum tentu sesuatu yang menakutkan, mengancam, membahayakan, membinasakan, yang mencelakakan. Betul nggak kira-kira? Supaya kita dilindungi, dijaga dari hal-hal seperti itu. Contohnya tadi kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya kan? Maka kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu berisi 3 kata pertanyaan kita tadi. Kepada siapa, terhadap apa, dalam aspek apa. Betul nggak kira-kira? Maka kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim menjawab 3 pertanyaan kita tadi. Meminta perlindungannya kepada Allah, terhadap syaitan, dalam hal apa? Godaannya, tipu dayanya, kemudian konspirasinya, lalu bala tentaranya, lalu segala macam dari syaitan itu. Betul kan? 3 itu. Ya. Demikian. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada hal yang lain? Ya. Kepadanya, terhadapnya, dalam aspek apa? Apakah masuk dalam istilah isti'adzah, mohon perlindungan tadi, ya, harus menyangkut hak Allah, harus kepada Allah, atau kepada selain Allah? Tergantung katanya. Misalnya terhadap kedahsyatannya atau beringasannya seekor singa yang lepas, yang berkeliaran dari hutan dan segala macamnya.
Dalam aspek apa? Ya, diterkam, dimangsa, digigit, dan segala macamnya. Bagaimana kita minta perlindungannya? Apa kita cukup berdoa di depan singa tadi misalnya? Depan kita ada singa, kita berdoa pada Allah. A'udzubillahi minal asad. Depan kita ada singa, doa terus pada Allah. Bisa, tidak apa-apa, boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau dia betul-betul yakin akan pertolongan Allah, ya. Bagaimananya Allah akan menolong dia? Bukan suatu hal mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan singa itu ya tidak menerkamnya, kan betul. Tapi mungkin secara manusiawi ya, kita lari ya, berlindung mengejar tempat persembunyian misalnya, dan di situ ada penjaga hutannya dan lain sebagainya. Kira-kira dilarang tidak gitu? Apakah di hadapan singa tadi kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, atau boleh kepada selain Allah? Di hadapan singa tadi, gitu kan? Maka dari dua kasus tadi terhadap kejelekan, keburukan syaitan dan bala tentaranya, serta terhadap keliaran terkaman seekor singa. Dua kasus tadi dibedakan oleh para ulama. Yang satu adalah suatu hal, suatu perkara, tidak ada siapapun yang mampu berikan pertolongan dari setan, hanya Allah saja. Kira-kira siapa selain Allah yang bisa menjaga kita, melindungi kita dari tipu daya setan, godaan setan, makar setan, dan bahkan siapa kira-kira selain Allah? Ada enggak? Teman kita, jangan-jangan dia temannya setan, gitu. Menguasa siapa? Ya, tidak ada kan? Berarti apa? Meminta perlindungan terhadap keburukan, kejelekan sesuatu yang hanya Allah saja yang memberikan perlindungan dari sesuatu itu, maka tidak boleh kita memintanya kepada selain Allah. Minta perlindungan dari azab neraka, dari siksa api neraka misalnya. Ya, siapa yang bisa menjaga dan melindungi kita dari hal itu? Hanya Allah saja. Maka memintanya kepada selain Allah tidak boleh. Ya kan? Syirik berarti kita. Gitu loh. Tapi meminta perlindungan dari sesuatu yang mungkin bisa diberikan oleh sebagian manusia, sebagian makhluk misalnya, ya, dari kejelekan makhluk yang lain, boleh saja dibenarkan dan dibolehkan. Gitu. Ya. Dikejar begal, kita lari, kemana larinya? Kantor polisi. Ya kan? Boleh kan? Boleh enggak? Boleh. Jadi meminta perlindungan dari kejelekan ya suatu makhluk kepada makhluk yang lain, dan itu bisa dikerjakan, memang dibolehkan. Namun demikian perlu dipahami tentang aspek keyakinan. Aspek keyakinan, ya, pemberi perlindungan secara hakiki dan sebab musabab. Nah, aspek keyakinan inilah yang tidak boleh kita meyakini perlindungan tadi kecuali hanya oleh dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Adapun makhluk sebatas sebab yang dibolehkan oleh syariat. Gitu. Seperti kemarin 2000 akhir 2019, awal 2020, 2021, pandemi COVID-19, ya kan? Ya, kita menjaga diri kita, melindungi diri kita misalnya dengan beberapa sebab musabab. Ya. Contohnya ya menggunakan masker katanya, cuci tangan katanya, menjaga jarak misalnya, ya. Ya. Lalu juga tes antigen misalnya. Itu bagian daripada sebab musabab dan dibolehkan oleh syariat, meskipun hakikat dari penularan suatu penyakit kepada yang lain di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ikhwan pengajian kita bercerita, dia beserta keluarganya, istrinya dan 3 anaknya safar keluar kota. Ya. Mampirlah di rest area kan. Setelah selesai berangkat lagi bareng-bareng semua. Ya. Setelah pulang, tes, cek. Maka 3 dari mereka terpapar COVID itu dan 2 tidak. Dalam satu kendaraan, dalam satu rumah. Nah, ini kan tidak bisa kita katakan harus begini, harus begitu, karena ini, karena itu, tidak bisa kan? Tidak bisa kita memastikannya. Terlebih lagi tidak kelihatan dengan mata kita. Namun yang wajib kita yakini adalah la adwa wala tiyarata wala safara wala hammata. Hadisun sahih. Nah, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak ada kesialan dengan tatayur. Dan juga tidak ada hantu yang menakutkan. Artinya semua hakikat itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aspek keyakinan itu yang terpenting bagi kita. Ya, yang harus kita meyakini dan menundukkan hati kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan. Adapun sebab-sebab kauniyah hanya sebagai sebab saja. Tidak mesti harus dengan prinsip kausalitas sebab musabab. Tidak harus, Pak. Tidak harus. Artinya apa? Bisa iya dan bisa tidak. Adapun aspek yang pertama, keyakinan itu harus kita meyakininya. Semua, Pak, untuk semua hal yang berhubungan dengan qadar. Ini prinsip Ahlussunnah. Prinsip keimanan, prinsip tauhid. Ya, yang berhubungan semua dengan qadar, ya. An-nafi wad-dar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mengambil kita hubungan sebab musabab dan bisa juga tidak dengan sebab musabab. Semua urusan. Ya, semua urusan. Baik. Nah, kembali ke pembahasan kita tentang masalah isti'adzah. Memohon, meminta perlindungan. Karena konteksnya adalah memohon atau meminta. Jadi dalam bahasa Arab, Pak, kalau dalam bahasa Inggris itu pembicaraan
yang ditujukan kepada tiga lawan bicara, tergantung daripada posisi status kedudukan mereka. Ya, jika permintaan ditujukan kepada yang lebih tinggi status dan kedudukannya, ya, maka dalam syariat disebut dengan doa. Yang dalam bahasa Indonesia itu lebih tepat dengan menggunakan kalimat permohonan. Ya kan? Kita mengajukan permintaan ditujukan kepada pihak yang statusnya lebih tinggi dari kita. Maka isi di situ adalah permohonan. Ya. Yang kedua, ditujukan kepada pihak yang satu level dengan kita. Ya, dalam bahasa syariat disebut dengan iltimas, permintaan sederajat. Ya, permintaan sederajat. Yang ketiga, permintaan tadi ditujukan kepada pihak yang lebih rendah dari kita. Maka disebut dengan dalam bahasa syariat amr, perintah atau instruksi atau disposisi. Iya kan? Ini. Ya, tiga ini. Sepakat ya? Satu permintaan kita tujukan kepada pihak yang lebih tinggi dari kita, kita sebut permohonan. Sementara yang selevel kita adalah permintaan sederajat, ya. Ya, biasa iltimas, ya, minta bantuan dong, minta tolong dong, dan segala macam, biasa kalau bahasa kita seperti itu. Ya. Sementara kepada yang di bawah kita, ya instruksi sifatnya, perintah sifatnya, disposisi untuk dikerjakan oleh bawahan. Oke. Nah, dalam konteks isti'adah, yang mana tadi tingkatan tadi? Ya. Dalam konteks isti'azah, minta perlindungan, pertolongan dari sesuatu yang menakutkan, yang mencelakakan, yang membahayakan. Di mana itu? Ya, posisinya tadi, pada siapa? Kan gitu. Maka tidak mungkin kita meminta kepada pihak yang lebih rendah, misalnya. Lawang dia saja butuh ditolong kok, butuh dilindungi kok, kemudian kita minta kepada dia. Kan nggak mungkin. Ya, apalagi tadi berkaitan dengan sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu melindunginya. Ya kan? Minta perlindungan dari setan. Minta kepada siapa? Nggak mungkin kepada pihak yang lebih rendah dari kita. Kepada binatang misalnya. Kita manusia minta perlindungan dari setan kepada binatang. Nggak mungkin. Atau kita minta perlindungan dari godaan setan kepada sesama kita manusia yang masih hidup, atau juga sudah mati. Kira-kira mungkin enggak? Minta perlindungan dari setan kepada orang pihak yang selevel dengan kita sebagai manusia, baik manusia itu masih hidup atau manusia itu sudah mati, kira-kira. Bisa enggak? Tidak bisa kan? Maka minta perlindungan pada syaitan tadi kepada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu konteksnya syaitan tadi, terhadap godaan syaitan. Sekarang konteksnya singa tadi, rekaman singa. Minta perlindungan kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari kita, pada anak kecil misalnya. Sehingga di depan ada kecil, tolong dong misalnya, lindungi, jaga, mungkin enggak? Nggak mungkin. Tergantung saat anak kecilnya siapa artinya. Bima misalnya, kalau Bima ya, atau Syifa misalnya, itu banyak nonton kartun ya. Syifa. Ya. Pada anak kecil nggak mungkin kan? Atau bahkan yang selevel dengan kita misalnya, sama-sama takut teman kita, sama-sama takut berdua, sehingga saling dorong-dorong misalnya lindungi kan juga. Sama-sama takut berdua, nggak mungkin. Berarti baik terhadap perkara syaitan ataupun singa adalah meminta perlindungan itu kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, disitulah makna
ya, ketergantungan hati, permohonan hati untuk perlindungan tadi. Yang tadi di awal disebutkan kepada singa boleh saja, ya, polisi penjaga hutan karena dia bawa senapan misalnya, kita minta perlindungannya, boleh jadi. Tapi itu zahir saja, bukan urusan hati. Sementara yang menjaga, hakikat penjagaan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam aspek keyakinan hati itu, perlindungan itu harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Penjaga hutan bawa senapan, singa, kita sangat-sangat bergantung pada penjaga hutan tadi bawa senapan. Kalau Allah takdirkan itu senapan macet, bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Kalau Allah takdirkan dia lupa ngisi peluru, bisa saja. Dia juga saking takutnya masih tadi lupa tuh kuncinya dibuka, jadi nggak jedor-jedor ya, sehingga udah nerka. Gitu. Ya. Dalam film si Wolfie saja singa harimaunya itu, ya, meskipun ditembak, meskipun matanya sudah buta kayak gitu juga masih bisa merekam dia. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Isti'adzah, memohon perlindungan di sesuatu yang mencelakakan, yang membahayakan, ya, yang memudaratkan dalam hati seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin, harus hanya dia bergantung memohon itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh hatinya, ya, terikat dengan makhluk, tidak boleh. Syirik dia. Secara zahir dilihat tadi kasus per kasusnya. Wallahu a'lamu bi as-shawab. Dalil dalam masalah ini surat Al-Jin ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan, ya, kepada sebagian laki-laki dari bangsa jin, namun tidaklah mereka menambah kecuali kelemahan dan dosa. Sebagian dari kalangan manusia, ya, laki-laki, perempuan sama saja, minta perlindungan dari laki-laki bangsa jin. Kenapa disebut dengan laki-laki? Karena mewakili kekuatan, kesempurnaan, superpower, gitu. Akhirnya sosok laki-laki tadi, ya, dari bangsa jin. Makanya antum ada yang punya khodam di sini? Ada yang punya jin nasab? Dapat keturunan jin nasab ada? Ya, kalau di pesantren kami ada yang dituruni dari kakek buyutnya, kakeknya, kemudian orang tuanya sampai anaknya itu punya, Pak. Ya, jin nasab namanya, Pak. Turun temurun, dari ikatannya sudah kayak gitu. Mesti ke anak cucu khodam jin. Dan sudah menantu tuh jadi itu laki-laki, ya. Tapi suka ada yang kesurupan, ya, kamu siapa misalnya? Jin, dari mana? Dari Gunung Lawu misalnya. Laki perempuan, wedok misalnya perempuan. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ya. Kemudian jinnya siapa ini? Ngomong segala macam. Ya. Fazaduhum rahaqa. Mereka hanya menambah untuk kamu itu kelemahan dan dosa saja. Padahal Allah sebutkan inna kaida syaitani dha'ifa atau inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu dhaif. Tipu daya syaitan itu dhaif, lemah sebenarnya. Syaitan itu lemah sebenarnya. Ya, enggak punya kekuatan apa-apa dia. Lemah. Susah sekali kalau dia ingin menampakkan dirinya. Ya, itu kepayahan mereka untuk menampakkan dirinya itu di hadapan manusia, itu kepayahan mereka, lemah. Sebenarnya begitu lemah. Makanya Abu Hurairah kan nangkep jin.
yang nyuri apa? Zakat ya. Yang nyuri zakat itu. Kan ketangkap sama Abu Hurairah. Malam pertama ketahuan ditangkap sama Abu Hurairah. Nyuri zakat. Ya, harta zakat, zakat mal. Dia beralasan, ya, aku kelaparan katanya. Dilepasin sama Abu Hurairah. Malam kedua ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Ya, keluargaku kelaparan katanya. Dilepasin lagi, kasihan kan. Ya sudah. Malam ketiga masih juga kayak gitu, tangkap lagi. Enggak, sekarang mah enggak, aku lepasin. Ngadep Rasul. Kemudian sebelum ngadep Rasul, ya, tanya dulu, ya aku beritahu siapa aku? Jin katanya dia. Menyerupai orang tadi, tangkap jin. Hah? Ya. Kemudian apa? Katanya dia mengajarkan sesuatu yang bisa mencegah kita dari tipu daya jin. Setan tadi. Ya. Apa katanya? Surat atau ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan apa? Sadaqal kadzub, si pendusta itu betul. Ayat kursi. Tapi jin setan sekarang udah hafal ayat kursi. Ya, atau ayat kursi taruh depan pintu, gantung di rumah. Takut nggak kira-kira setan sama jinnya? Enggak, Pak. Ya, enggak. Gitu. Ya. Jadi hakikatnya tidaklah demikian. Ya. Nah, karenanya Allah menyebutkan sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Justru yang tipu daya yang sangat besar, yang mampu merobohkan gunung dan mengeringkan samudra, tipu dayanya perempuan. Ya, surat Yusuf, baca surat Yusuf. Inna kaidahunna azim. Tipu daya mereka perempuan itu azim, luar biasa besarnya, mampu meratakan gunung, ya, dan mengeringkan samudra. Nah, fitnahnya perempuan, Pak, gitu kan, fitnahnya perempuan. Nah, hati-hati itu di HP itu fitnahnya perempuan. Ini kan nikah lagi lah sudah, nggak usah ngumpet-ngumpet antum, nikah lagi aja, ya. Minta maaf, nanti kalau udah nikah minta maaf lebih gampang ketimbang minta izin, Pak. Susah minta izin itu, nggak dapat antum. Tapi kalau minta maaf gampang. Ya kalau nggak dia maafin ya terserah dia, kita minta maaf. Kita sudah minta maaf kan? Ya, itu kan hak dia. Ya. Dan kita nggak salah ntarnya kan, udah minta maaf gitu kan. Allah juga tahu, oh kita sudah minta maaf. Kalau Allah yang marah sama dia, kamu nggak ngasih maaf, Allah aja maaf, nggak maaf. Allah marah sama kamu gitu. Wala kulli hal. Jadi ya, kembali ke masalah istiazah tadi, minta perlindungan tadi ya. Nah, demikian. Jadi ya, ini haram hukumnya minta perlindungan pada selain Allah, bahkan jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Lalu kemudian dalil yang kedua, hadis dari Khawlah binti Hakim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang singgah di satu tempat, safar, singgah satu tempat, asing lah, tempat asing, rest area kah, di kampung kah, di perjalanan, di mana kita singgah satu tempat, maka kita mengucapkan mohon perlindungan kepada Allah, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Itu kita baca doa itu, Pak. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan wasilah, berwasilah dengan, bukan kepada, tapi dengan, gitu, itu tepat, wasilah dia. Aku berlindung ya kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, ya, dari kejelekan sebagian daripada makhluknya. Gitu. Maka apa kata Nabi? Lam yadurlahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Maka tidak ada yang mencelakakannya sampai dia ya beranjak dari tempat singgahnya tersebut. Ini bagaimana nih Pak, kalau adab kita masuk kampung, keluar kampung, dalam safar itu kita baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa ma jabalat alaiha wa a'udzu min syarriha wa syarri ahliha wa ma jabalat alaiha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan ya daerah ini, tempat ini, penduduknya, ahlinya, dan kebaikan yang ada padanya. Dan aku minta perlindungan dari kejelekan
tempat ini, penduduknya, dan juga apa yang ada di dalamnya. Begitu adabnya. Sehingga di sini boleh meminta perlindungan kepada Allah dengan tadi kalimat-kalimat Allah Subhanahu. Karena hakikat yang memberikan perlindungan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk-makhluk yang lemah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup ini 1-2 menit masalah ini? Jazakumullah khairan. Kalau nggak ada, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semua dalam kita menjaga kemurnian, kebersihan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.